Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yogi Paralata. Saya dari jurusan Sosiologi dengan NIM 2205030010 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai materi-materi sebelumnya yang sudah diberikan kepada saya. Kebetulan di kelompok saya itu ada saya sendiri, Yogi Paralata, ada Eka, dan ada email. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang sosiologi hukum dan juga beberapa menurut para ahlinya. Mungkin seperti itu. Oke, di sini kita masuk tentang sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Ini melibatkan analisis bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, struktur sosial, dan sebaliknya. Bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan perkembangan hukum. Sosiologi hukum ini sendiri memeriksa aspek-aspek seperti norma sosial, nilai, konflik, keadilan, dan perubahan sosial dalam konteks hukum. Ini membantu kita memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling berhubungan. Di sini saya akan menjelaskan menurut beberapa ahli, salah satunya Max Weber. Nah, Max Weber ini sendiri mengatakan adalah seseorang sosiologi terkenal yang memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang sosiologi hukum. Jadi, menurut Weber, sosiologi hukum merupakan studi tentang interaksi antara hukum, nilai-nilai, dan tindakan sosial dalam masyarakat. Ia menganggap bahwa hukum bukan hanya aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Weber ini sendiri juga menekankan pentingnya pemahaman tentang rasionalitas hukum yang mengacu pada bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya itu mengenai Weber sendiri mengatakan untuk menentukan adanya hukum itu diperlukan alat pemaksa dimulai dari tingkat keluarga. Terus yang kedua, kritik terhadap perbedaan hukum positif atau fakta sosial dan hukum alam, diskriminasi atau perilaku manusia. Terus yang ketiga itu ada hukum subjektif. Hukum yang diterapkan secara umum sepanjang masyarakat itu mau tunduk. Terus yang terakhir itu ada hukum subjektif. Nah, hukum subjektif ini kemungkinan hukum untuk meminta perlindungan kepada alat pemaksa atau kepentingan pribadi. Mungkin seperti itu penjelasan tentang hukum. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Imelda Melani dengan NIM 2205030038. Saya akan menjelaskan bagaimana pandangan sosiologi hukum menurut Imre Durkheim. Yang pertama yaitu setiap hukum tertulis bertujuan untuk menetapkan kewajiban dan sanksi. Maksud dari setiap hukum tertulis adalah untuk menjaga atau menetapkan kewajiban dan sanksi dalam masyarakat. Sesuai dengan pandangan Imre Durkheim, seorang sosiolog terkenal, Durkheim berpendapat bahwa hukum-hukum ini adalah ekspresi dari norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Mereka mengatur perilaku dan kelompok, menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, serta memberikan sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk memelihara tatanan sosial, menguatkan solidaritas, dan menjaga stabilitas dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kata Durkheim, ada dua macam kaidah hukum, yaitu represif dan restitutif. Nah, apa sih represif dan restitutif ini? Kaidah hukum represif adalah sanksi hukum yang menimbulkan penderitaan bagi yang melanggar, bersifat merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidup. Namun, jadi kaidah hukum restriktif didasarkan pada prinsip menghukum individu dan melanggar norma-norma sosial dengan tindakan represif seperti penjara atau hukum fisik. Tujuan utamanya adalah untuk menghukum dan mengontrol individu yang melanggar norma-norma sosial, sehingga mereka merasa takut untuk melanggar hukum.
Nah, yang kedua yaitu hukum restitutif. Apa sih restitutif ini? Restitutif adalah mengembalikan atau memulihkan keadaan sebelum terjadinya perselisihan. Nah, jadi kaidah hukum restitutif di sisi lain lebih berfokus pada memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum. Ini lebih berorientasi pada pemulihan dan kompensasi daripada hukuman. Contohnya, jika seseorang merusak properti orang lain, kaidah hukum restitutif akan mendorong untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Kaidah hukum represif dan restitutif mencerminkan dua pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman hukum dan kontrol sosial dalam masyarakat. Durkheim menganggap keduanya sebagai bagian integral dari upaya menjaga kohesi sosial. Selanjutnya, yang ketiga, kata Durkheim yaitu hukum dan solidaritas. Menurut Durkheim, hukum dan solidaritas adalah dua elemen penting dalam masyarakat yang berkaitan dengan integrasi sosial. Yaitu yang pertama kan hukum. Durkheim mengatakan bahwa hukum adalah sebuah refleksi dari norma-norma moral yang ada dalam masyarakat. Hukum mencerminkan tingkat integrasi sosial dan sejauh mana masyarakat mematuhi norma-norma ini. Dalam masyarakat yang kuat dan terintegrasi, hukum cenderung lebih restriktif dan mendukung norma-norma moral yang kuat. Solidaritas. Durkheim mengklarifikasikan solidaritas dalam dua bentuk utama, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis adalah terjadi dalam masyarakat tradisional di mana individu-individu memiliki norma dan nilai yang seragam. Sedangkan solidaritas organik terjadi dalam masyarakat modern yang lebih kompleks di mana individu-individu saling tergantung dalam spesialisasi pekerjaan dan kerjasama. Jadi, dalam teori Durkheim, hukum mencerminkan tingkat solidaritas dalam masyarakat, dan solidaritas dapat bervariasi dalam masyarakat yang lebih homogen, solidaritas mekanis, ke masyarakat yang lebih heterogen, atau solidaritas organik dengan pengaruh pada jenis hukum yang diterapkan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum, yaitu hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang kebiasaannya berlaku pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut. Ternyata, hukum adat juga mempunyai manfaat dan arti penting bagi bangsa Indonesia, antara lain untuk memahami adat dan budaya hukum Indonesia, untuk mengetahui hukum adat yang mana yang dapat mendekati keseragaman, yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional dan sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Hukum adat juga dipandang sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun-temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam masyarakat hukum adat tersebut. Menurut Surjono Sukanto, ia menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu kompleks adat istiadat yang terkodifikasi dan bersifat wajib, serta telah diterima dan wajib dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan yang memiliki sistem hukum adat tersebut. Surjono Sukanto juga menjelaskan ada dua aspek yang berada dalam hukum adat, yaitu aspek psikologis dan aspek sosiologis. Aspek sosiologis sendiri adalah suatu kebiasaan yang berulang dalam masyarakat sehingga menimbulkan suatu standar perilaku adat istiadat, yang pada akhirnya juga akan melahirkan adat istiadat yang terdiri dari tradisi dan hukum, serta sanksi bagi yang melanggarnya menjadi lebih kuat. Dan aspek psikologis sendiri yaitu keyakinan masyarakat terhadap keabsahan hukum adat itu tersendiri. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki suatu kedudukan sebagai salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan bagi pembentukan nasional.
Meskipun hukum adat tidak tertulis, negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi, kesimpulan tentang hukum adat sendiri ialah hukum adat tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat karena ada suatu kebiasaan yang terjadi di dalamnya. Hukum adat ini biasanya sudah ada sejak turun-temurun yang digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam masyarakatnya. Di setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adatnya masing-masing yang telah ditentukan oleh para leluhurnya.